banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran, turunnya Al-Quran. Mungkin dari kejadian Al-Quran turun ini kita bisa memetik hikmah, salah satunya adalah kita tahu bahwa Al-Quran itu spesial karena tadi diturunkan di bulan yang spesial. Itu sudah menjadi hikmah nomor satu itu. Terus mungkin juga dari turunnya Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapot Ramadan Podcast Bamuis BNI. Kali ini kita masuk ke episode 4 yaitu tentang nuzulul Quran di Ramadan, memahami makna yang terungkap. Nah, tentunya kembali lagi bareng aku ya, Maryam Fatia, dan ditemani dengan narasumber yang kayaknya kali ini kita akan kedatangan narasumber cowok guys kali ini di Sobat Rapot. Bisa kita kenalan kali ya bareng kakak satu ini. Ya kak, silakan kenalan. Halo semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Hisham Zaki Amam. Aku dari IDC Korwil UIK. IDC Korwil UIK dari Bogor dong? Bogor di Jalan Soleh Iskandar. Oke, lumayan ya, jauh. Oke, kita masuk kali ya tentang nuzulul Quran. Sebenarnya kita pengen tahu nih apa sih nuzulul Quran itu dan kenapa nuzulul Quran itu menjadi peristiwa yang penting gitu di dalam Islam. Mungkin nuzulul Quran ini kan bisa dibilang suatu hal yang sangat prestis banget bagi seorang muslim gitu. Kayak ini nuzulul Quran itu kan diambil dari dua kata ya, dua kata bahasa Arab yang dipisah. Nuzul dari akar katanya nazala, artinya turun. Sedangkan Quran ya Al-Quran, itu kitab suci umat Islam. Ketika digabungkan berarti artinya adalah turunnya Al-Quran. Tapi teman-teman kita harus tahu mungkin ya, kadang kita pribadi itu suka ketukar nih sama asbabun nuzul dan nuzulul Quran. Oh iya Mirip-mirip ya, mirip-mirip bener. memang. Tapi perlu secara garis besar yang harus kita ketahui, nuzulul Quran adalah ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran yang turun. Tapi kalau asbabun nuzul itu ayat-ayat yang turun. Perbedaannya seperti itu. Kita juga tahu kan kalau nuzulul Quran itu Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Tapi teman-teman boleh cek di kajiannya Ustadz Adi Hidayat, waktu itu Syam sempat nonton ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu ngejelasin rinci banget, bagus banget tentang nuzulul Quran. Jadi beliau bilang kalau nuzulul Quran itu adalah ketika Al-Quran diturunkan di langit dunia. Jadi Al-Quran itu diturunin dulu sama Allah secara utuh. Jadi udah jadi gitu kitabnya, udah jadi ayat-ayatnya, semuanya udah jadi, diturunin di langit dunia. Nanti di langit dunia dibawa sama Jibril ke Nabi Muhammad melalui wahyu satu persatu. Berangsur-angsur. Iya, berangsur-angsur seperti itu. Begitu. Jadi Al-Quran kan konteksnya kan semua segala sesuatu di dunia ini sudah ditulis di lauh mahfuz tuh. Udah dicatat gitu sama Allah. Kita apa yang kita lakukan sekarang pun, rapot ini, podcast ini juga udah dicatat di lauh mahfuz sama Allah. Jadi Al-Quran pun juga sama gitu, sudah ya ibaratnya Allah kan koreografer terhebat gitu, yang menciptakan seluruh dunia ini kan, alam semesta ini kan Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah telah menulis itu gitu. Jadi diturun di langit dunia, lalu secara berangsur-angsur disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihissalam sesuai dengan kejadian-kejadian. Nanti itu konteksnya masuk ke asbabun nuzul seperti itu. Oke, berarti emang secara utuh di nuzulul Quran, terus diangsur-angsur turunnya per ayat gitu ya. Itu ke langit ke semuanya ke Nabi Muhammad dari melalui Jibril gitu. Oke, berarti nuzulul Quran emang yang fullnya gitu ya Sobat Rapot. Oke, setahu aku nih nuzulul Quran itu turun di bulan Ramadan. Betul. Nah, kenapa turunnya di bulan Ramadan? Terus juga kira-kira ada nggak sih makna khusus turunnya nuzul Quran itu turunnya di bulan Ramadan? Ada tentunya. Ngomongin tentang bulan Ramadan dan nuzulul Quran ini kan saling berkaitan ya. Mungkin teman-teman tahu tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran itu. Nah, kita kalau ngomongin ini nggak bisa jauh-jauh dari surat Al-Qadar. Di situ kan Allah berfirman ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan gitu. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Hikmahnya apa? Sesuatu yang spesial. Kitab suci ini kan spesial ya. Mungkin kalau buat di agama lain ada Bible di umat Kristen, terus mungkin ada
kitab-kitab suci lain di agama lain itu spesial buat mereka. Begitu pula buat kita gitu. Apalagi ini kitab yang langsung turun dari langit gitu kan. Sangat-sangat spesial. Nah, kitab yang spesial, kitab yang sangat penting, yang esensinya itu benar-benar dasar hukum Islam harus diturunkan ketika waktu yang spesial juga. Lailatul Qadar kan julukannya, kalau teman-teman tahu, kita semua pasti tahu lah, pernah dengar dari kecil gitu kan. Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 malam gitu. Malam yang sangat-sangat ketika kita melakukan amalan di situ bakal dikali lipatin 1000 kali gitu kan. Nah, makanya Al-Qur'an diturunin di situ. Hikmahnya apa? Ini menandakan bahwa Al-Qur'an itu punya sesuatu yang spesial gitu. Sangat-sangat diagungkan Al-Qur'an. Makanya mungkin kalau misalnya kita kecil ada Al-Qur'an jatuh, kita harus cium atau gimana kan, itu kan bentuk adat lah ya, adat dari masyarakat sebagai bentuk menghormati Al-Qur'an seperti itu. Makanya Al-Qur'an, kitab yang suci, harus juga turun di bulan yang suci seperti itu. Biar sama-sama spesial. Iya, harus spesial, harus. Oke, kalau kayak gitu berarti tentang nuzul Quran kan pasti kita ngebahas tentang Al-Qur'an ya. Nah, kira-kira seberapa penting sih Al-Qur'an itu menjadi petunjuk hidup nih bagi seorang muslim? Jawabannya pasti penting banget. Al-Qur'an itu kan manhaj. Kalau kita belajar tentang agama, kita harus memahami antara manhaj dan juga madhab. Mungkin madhab adalah penjelasan dari para ulama, sedangkan manhaj adalah jalan yang benar-benar dasar gitu. Manhaj dalam umat Islam itu Al-Qur'an dan Sunnah, hadis Nabi dan Al-Qur'an atau wahyu Allah ya. Dan Nabi juga tidak mengatakan sesuatu kecuali dari Allah. Gitu kan, ada dijelasin di surat An-Nazi'at, "Wa ma yantiqu 'anil hawa", tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsu tapi dari Allah gitu. Nah, seberapa penting Al-Qur'an ini? Jawabannya penting banget, karena kalau kita belajar waktu itu, Hisham pernah ada mata kuliah sangat menarik, mata kuliahnya judulnya Filsafat Ilmu. Nah, itu ada Dr. Nirwan Syafrin yang ngajar di UIK. Beliau menjelaskan dengan sangat baik. Jadi beliau membagi gitu, sumber ilmu dalam Islam dan sumber ilmu dari perspektif Barat. Mungkin jelasin sedikit nggak apa-apa ya? Kalau perspektif Barat itu memandang ilmu itu lewat bukti empiris atau hal yang bisa kita pandang di raba panca indera dan akal, rasionalitas. Hanya dua saja. Tapi umat Islam mematokkan sumber ilmu itu menjadi 3, membagikan sumber ilmu itu jadi 3. Jadi klasifikasinya ada 3 nih. Yang pertama adalah khobar sodik. Ya, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, wahyu-wahyu Allah. Dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah sumber ilmu pertama, di atas akal dan di atas panca indera. Akal dan panca indera di posisi kedua dan 3. Kenapa? Karena mungkin secara logika kayak otak manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan pencipta alam. Nah, kita ini diberi kapasitas, jadi hal-hal yang di luar kapasitas kita tapi disebutkan oleh Allah seperti surga dan neraka, kan kita nggak kebayang tuh surga dan neraka gimana. Nah, itu tetap harus kita percayai. Apalagi kalau misalnya dalilnya sahih dan benar gitu. Karena kita sebagai umat Islam punya kewajiban menempatkan Al-Qur'an di sumber ilmu yang paling tinggi. Seperti itu. Jadi esensi dasar dari segala sesuatu adalah Al-Qur'an. Kita sebagai umat muslim, kita wajib banget nggak sih kayak menjadikan Al-Qur'an tuh pegangan kita dalam beraktivitas. Kayak contoh misalnya kita mau beli sepatu deh. Hisham pribadi suka nih, ya wah ada sepatu bagus, suka gitu ngeliatnya walaupun nggak kebeli. Kadang ngecek gitu, oh ini ada. Tapi kan suka ada tulisan pig skin gitu kan, kulit babi. Nah, di Al-Qur'an dijelaskan kalau babi itu haram. Pendapat ulama pun mayoritas mengatakan walaupun itu udah disamak, sudah diapakan, tetap haram gitu. Jadi ya tetap karena Al-Qur'an adalah sumber ilmu yang utama, ini perspektif kita sebagai orang muslim, kita nggak boleh menggunakan itu. Walaupun sepatu itu halal hukumnya dipakai, tapi karena ada kulit pignya, jadi kita nggak boleh pakai ya guys. Gitu. Itu sobat rapot, sebenarnya ini jadi ilmu baru aku juga sih. Ternyata atas yang perlu kita percaya adalah khobar sodik dulu gitu ya. Iya benar. Gitu. Soalnya kan emang kita bertanya-tanya nggak sih sobat rapot, surga tuh kayak apa, neraka tuh kayak apa, terus juga mungkin malah jin itu kayak apa gitu kan. Kita juga bertanya-tanya, cuma karena itu sudah ditetapkan dan kita sebagai umat muslim harus percaya gitu. Jadi ya memang ya kita perlu mempercayai hal-hal yang di luar
nurul kita gitu, iya, di betul. luar akal kita gitu. Soalnya kan, apalagi zaman sekarang ya Kak, kadang internet tuh ngatur kita gitu. Iya benar. Ngeliat konten sedikit di TikTok, padahal itu nggak bisa dibilang nggak make sense banget, kayak ya mungkin ada isu-isu sensitif gitu tentang apalagi orang-orang yang menormalisasi tentang pelangi kan, mereka mengatakan bahwa ya ini wajar dong, ini kan dari diri saya, padahal enggak. No, Al-Quran nggak boleh itu nggak make sense sama sekali. Itu juga berhubungan sama kisah Nabi Lut juga ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih kita ngomong tentang hikmah apa yang bisa kita ambil dari mempelajari Al-Quran atau dari turunnya Al-Quran ini sendiri. Hikmah, kalau ngomongin hikmah, kayaknya hikmah tentang Al-Quran itu berjuta-juta, bermiliar-miliar ya. Banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran, turunnya Al-Quran. Mungkin dari kejadian Al-Quran turun ini, kita bisa memetik hikmah. Salah satunya adalah kita tahu bahwa Al-Quran itu spesial karena tadi diturunkan di bulan yang spesial. Itu sudah menjadi hikmah nomor satu itu. Terus mungkin juga dari turunnya Al-Quran ini kita juga bisa memetik hikmah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Sangat-sangat spesial, karena gimana nggak spesial, di dalamnya ada Lailatul Qadar, tempat turunnya Al-Quran, dan Al-Quran ini juga adalah esensi dasar bagi seorang muslim untuk memahami kehidupannya, untuk memahami keluarga, lingkungan, bahkan pekerjaan, kegiatan sehari-hari kan didasarkan oleh Al-Quran. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita petik gitu, apalagi kita sebagai bisa dibilang generasi Z ya, Gen Z, yang harus bisa pontang-panting, harus bisa survival sana sini. Kan Gen Z terkenal dengan sandwichnya ya, banyak ngeluh juga, kejepit juga, jadi kayak capek juga gitu kan. Benar. Cuman ya itu tadi, ketika kita membalikan segala sesuatu kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, insya Allah bisa, kan Allah bilang farudduhu ilallahi wa rasulih, kalau ada permasalahan rudduhu, kembalikan dia ke Allah dan Rasulnya, ke perkara dunia. Menarik sih kalau misalnya kita bahas tentang hikmah, pasti banyak banget itu. Pasti banyak banget, tapi secara garis besar kalau dari aku itu. Oke. Masya Allah banget ya. Dari berhikmah-hikmah, dari banyaknya hikmah, tapi bisa kita simpulkan satu, yaitu sama-sama spesial nuzulul Quran dan Ramadan ini karena saling berkesinambungan gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa membahas tentang cara efektif nih memahami Al-Quran dan memperdalamnya. Sementara kita kan tahu kalau misalkan Al-Quran itu kan banyak ya suratnya, 114. Bener. Terus juga dengan beribu-ribu ayat juga gitu kan, pasti banyak sesuatu yang perlu kita pahami gitu. Nah, gimana sih cara efektif untuk memahami Al-Quran itu sendiri? Yang paling pertama mungkin preferensi orang beda-beda, tapi kalau Hisham sendiri yang paling penting adalah kita harus mengenal yang namanya bahasa Arab. Mau tidak mau kita harus mengenal bahasa Arab. Pas kecil kita mungkin dikasih buku Iqra, dikasih buku Iqra, kita buka nih, ada alif, ada ba, itu kan juga pengenalan terhadap bahasa Arab, walaupun mungkin kita tidak tahu artinya gitu. Jadi pengenalan terhadap bahasa itu adalah yang sangat penting. Ada istilah, mungkin kalau yang pernah mondok tahu mungkin istilah ini ya, kayak miskinun man lam ya'rif al-lugha al-injiliziyah. Miskin, rugi orang yang nggak tahu lugha al-injiliziyah, karena di ana lugha al-injiliziyah, lugha tuh nas, bahasanya manusia gitu. Kita rugi kalau nggak ngerti sama English language gitu, rugi banget. Tapi miskinun man lam ya'rif lughatul arabiyyah li annaha lughatu rabbun nas. Miskin, rugi, kita nggak tahu sama bahasa Arab, lebih rugi daripada bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Rabb kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi yang paling penting banget dalam mempelajari Al-Quran adalah kita harus paham dengan bahasa, nggak harus paham sih, harus kenal. Nanti paham itu adalah next level ketika kita sudah kenal. Kan nggak mungkin anak kecil kita paksa untuk paham, apalagi kita ibaratnya lahir di Indonesia. Betul. Kadang orang Arab sendiri juga kan mereka masih kesulitan memahami Al-Quran karena mungkin di Arab sana kebanyakan mereka pakai amiyah, bukan fusha. Kita jadi kayak ya nanti kalau teman-teman udah belajar bahasa Arab pasti baca Al-Quran sedikit kayak oh ini artinya ini ya, oh ini artinya ini. Kadang ada jadi seru ya. Iya, jadi seru. Ada cerita lucu, jadi nggak lucu juga sih, seru lah ya. Jadi kayak aku kan punya adik pesantren di salah satu pesantren di Jakarta. Aku setiap seminggu sekali kadang kalau misalnya libur kuliah ke sana nemenin adik, jadi ngecekin hafalan dia gitu. Ngecekin hafalan dia. Kalau dia lupa hal pertama yang aku ingetin bukan langsung ayatnya.
tapi aku bilang artinya. Misalnya dia lupa nih, dia lupa. Misalnya dia lagi baca Qul a'udzu birabbin nas lah, contoh Qul a'udzu birabbin nas. Terus dia macet nih, Qul a'udzu bingung kan? Iya. Tinggal ingetin ayatnya aja, Tuhan manusia. Rabbin nas bang, oh iya bener Rabbin nas, jadi Qul a'udzu birabbin nas. Oh iya, jadi kayak seru, kita dapat 2 ilmu langsung gitu. Kita belajar, kita murojaah Al-Quran, tapi kita juga murojaah bahasa Arab gitu. Jadi kayak kita dapat 2 things gitu, kita dapat hal yang menarik juga buat kita gitu kan, kalau kita sudah paham dengan bahasa Arab gitu. Pokoknya bahasa itu adalah jembatan bagi segala sesuatu. Belajar ya teman-teman sobat rapot bahasa, utamanya ya bahasa Arab dan Inggris ya. Cuma kalau bisa yang lain ya kenapa enggak? Betul. Kalau bisa 5 bahasa guys. 7, 10 kalau bisa lah. Iya. Gas aja gak sih? Jangan tanggung-tanggung, mumpung masih muda kita harus banyak-banyak belajar. Betul banget kata Hisham. Untuk selanjutnya, sebenarnya aku kepo sih kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa? Apa tuh? Ya nggak tahu kan? Aku kepo. Ini aku nanya nih. Kira-kira kenapa tuh? Jadi mungkin kalau misalnya ditarik dari sejarah, kita harus tahu asal usul bangsa Arab sendiri. Bangsa Arab sendiri ini kan dulu ini rada jauh, kita tarik dari zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim punya istri 2. Ya kan, Sarah sama satu lagi Siti Hajar. Iya betul. Dari Sarah lahir Yakub. Ishak maaf guys. Ishak dari Siti Hajar lahir Ismail. Nah, Ismail ini adalah cikal bakal dari bangsa Arab itu sendiri. Sedangkan Ishak nanti punya anak Yakub. Yakub ini yang nanti punya 12 keturunan yang sekarang dikenal sama 12 descendants of Yahudi of Jews gitu. 12 keturunan Yahudi. Kan mereka beda tempat loh. Ismail gede di dia kan juga lahir di Ka'bah kan. Cikal bakal bangsa Arab di situ. Sedangkan Ishak lahir di kawasan Yerusalem. Ishak lahir di situ, Yakub lahir di situ, dan akhirnya punya 12 anak, Benyamin, Yusuf dan saudara-saudaranya yang akhirnya punya keturunan Bani Israel. Makanya disebut Bani Israel karena nama lain dari Nabi Yakub sendiri itu kan Israel. Jadi kita kalau mau caci maki Israel jangan pakai Israelnya, Bani Yahudi aja, karena kan Israel itu juga nama Nabi kita, nama lain dari Nabi kita. Makanya disebutnya Bani Israel, anak-anak Israel kayak gitu. Makanya di Al-Quran disebutin, mungkin kan teman-teman nanya, kok bisa tahu 12 dari mana? Nah di Al-Baqarah ada fangfajarat min husnata asyrata aina. Jadi pas Bani Israel itu mereka migrasi, kan mereka di Exodus gitu kan di Mesir. Mereka migrasi, akhirnya Nabi Musa diperintahkan Allah untuk fangfajarat sajar, hancurin tuh batu. Nanti dari batu itu keluar asyrata aina, 12 mata air. Isnata asyrata aina, 12 mata air buat masing-masing suku, seperti itu. Kenapa sih? Nah ini kenapa nih? Kenapa harus bahasa Arab? Kenapa sih harus banget bahasa Arab? Mungkin hikmahnya ya, dari kenapa bahasa Arab. Jadi bangsa Yahudi ini mereka terkenal dengan nabi-nabinya. Kebanyakan nabi pasti turun dari bangsa Yahudi. Dari Bani Israel. Ada Ishak, Yakub, terus ada Yusuf, terus turun banyak. Mungkin Nabi Zakaria juga kan hidup dengan Maryam yang ada di kawasan sana ya. Tapi kenapa harus Ismail? Karena itu menjadi ibaratnya bisa jadi indikator ujian juga bagi orang-orang Yahudi. Kan ketika orang-orang Yahudi tahu Nabi Muhammad dari bangsa Arab yang dijadikan Nabi, mereka kan langsung jealous. Kenapa sih nggak kita? Kenapa sih nggak kita? Kita nih bangsa yang IQ-nya tinggi, mungkin bisa kita lihat juga sampai sekarang. Kayak tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh Eropa mendominasi sekali orang-orang Yahudi seperti Albert Einstein, dan banyak dari mereka nggak bisa di-mention satu-satu ya. Jadi ya itu dia, hikmahnya adalah mungkin salah satu ujian bagi bangsa Yahudi. Tapi mereka tidak lulus dari tersebut. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran surat pertama Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim ghairud dhalin, gitu kan? Ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, orang-orang yang dimurkai, orang-orang Yahudi karena mereka pintar, tahu, tapi mereka nggak mau. Mereka pura-pura nggak tahu gitu. Sedangkan orang-orang dhalin adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang Yahudi. Ya tersesat jelas orang dia ngomongnya kali itu talata, Tuhan itu 3. Seperti itu. Berarti memang menjadi sebuah ujian ya untuk bangsa Yahudi sendiri. Iya. Oke, kalau untuk selanjutnya nih, kita kan generasi muda gitu.
gimana sih cara kita bisa mengamalkan nilai-nilai dalam Al-Quran itu sendiri? Banyak pasti banyak banget kita bisa mengamalkannya dengan kita belajar lalu kita mengajarkan kepada orang lain pun itu sudah mengamalkan ya. Tapi mungkin karena tadi konteksnya adalah kita sebagai generasi Z, kita sebagai generasi Z nih, generasi yang sangat melek dengan media dan digital. Betul. Mungkin beberapa dari teman pengen kerja di creative industries, nggak mau lagi kerja jadi ya orang-orang biasa gitu, pengen kerja yang kayak aku pengen famous gitu, pengen popularity, give me gitu kan, pengen kayak gitu. Ya mungkin dengan itu kita bisa memanfaatkannya gitu, dengan media, dengan popularitas yang kita punya, mungkin teman-teman influencer gitu kan, kita bisa nge-influence orang-orang biar lebih kenal dengan Al-Quran. Simple, nggak mungkin nggak harus yang kayak berceramah kayak gitu, no. Simple, kita bisa mengaitkan segala sesuatu kita dengan Al-Quran. Contoh kita makan, ngucap bismillah dulu, itu kan sudah mengamalkan. Sudah mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Mungkin kalau ini bisa jadi awam loh buat orang-orang di luar yang mungkin belum terlalu kenal Al-Quran, kayak misalnya kita makan kan, misalnya di kafe atau lagi nongkrong sama teman-teman, kita makan bismillah, pasti teman-teman kayak wih kayak malah ngeledekin ya, iya, padahal gitu. Loh, ini kita sedang mengamalkan tentang Al-Quran, jadi don't be shy, jangan malu, masa kita malu sama kitab kita sendiri? No. Ini loh apa namanya, the holy book of Al-Quran, ini the highest rule in Islam ini yang paling penting lah. Kita harus bisa mengamalkannya lewat media ya, sekalipun selain daripada maksudnya mungkin ngajar atau apa itu kan monoton ya. Tapi kita bisa aplikasi di tempat lain, malah lebih tersebar juga. Iya benar, lebih tersebar di era digital ini gitu. Terus nanti keluar nih komentar kayak gini, tapi yang nonton video saya cuma 100 views, 300 views, 500. Bro, 100 views itu setara lebih dari satu kelas loh. Bener 100, lagi 100 orang yang nonton, gimana 500 views, gimana udah 1000 views. Itu bisa satu stadion kalian nonton. Itu banyak. Jadi kayak dakwah itu enggak ngelihat kuantitas. Dakwah itu enggak harus selalu ngelihat kuantitas, tapi kualitas apa yang kita sampaikan itu yang penting. Itu yang penting. Jangan insecure ya, walaupun cuma 100 doang, padahal 100 tuh banyak. Iya. Kalau dikumpulin banyak gitu. Balik walau ayat gitu. Sampaikan kepadaku walau cuma satu ayat. Tuh. Oke. Masya Allah banget ya Al-Quran ini. Iya. Terus kira-kira apa sih peran Al-Quran dalam membentuk karakter nih dari karakter dan akhlak bagi seorang muslim itu sendiri? Penting banget. Coba kita sekarang mungkin kita pakai gambaran ya kan. Kayak misalnya ada dua anak, yang satu dididik dengan Al-Quran dan yang satu dididik dengan ya udah hal-hal yang berbau duniawi aja. Pasti jadinya beda. Anak yang dididik dengan Al-Quran pasti moral, adab dan etikanya lebih maju ketimbang. Bukan berarti anak yang tidak belajar Al-Quran adalah anak yang less moral gitu atau enggak, no. Tapi di Al-Quran kita diajarkan tentang adab. Nabi kita diutus untuk liutam lima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dari kecil ketika kita dididik dengan Al-Quran pasti beda. Mungkin dengan kita belajar Al-Quran juga kita berarti chasing hereafter gitu, kita ngejar sama akhirat gitu kan, kita ngejar akhirat, orang yang ngejar akhirat, yang mencari ilmu akhirat pasti ilmu dunia juga dapat gitu, ilmu dunia juga dapat. Ya sudah banyak lah contoh-contoh cendekiawan muslim yang dibesarkan dengan Al-Quran dan mereka jadi. Ada Ibnu Sina, Ibnu Rushd, terus ada Muhammad Al-Fatih, beliau dibesarkan dengan Al-Quran gitu, jadi orang yang dibesarkan dengan Al-Quran menurut saya memiliki potensi IQ yang lebih tinggi, bukan berarti merendahkan lain. Karena kita ngafal Al-Quran itu susah loh. Iya, benar. Kita ngafal Al-Quran itu susah. Itu butuh usaha yang Masya Allah. Butuh usaha dan effort yang sangat tinggi. Benar. Udah mana kita kan ibaratnya itu bukan bahasa kita. Betul. Belum lagi nanti kalau misalnya kita bisa ya semoga jadi expertise-nya Al-Quran, kan kita belajar tafsir, ribuan kosakata. Selain menghafal kita harus memahami makna, itu sangat-sangat luar biasa menurut Hisham pribadi ya, sangat-sangat luar biasa gitu. Tapi bukan berarti ketika kita belajar Al-Quran kita mengesampingkan hal-hal dunia kita, enggak. Jangan jadi kita tidak boleh menjadi seorang muslim yang gaptek, itu tidak boleh. Nggak boleh. Nanti kenapa? Nanti kita kalah sama orang-orang barat, dan kita nggak boleh kalah sama orang-orang barat. Malah takutnya nggak bisa ngikutin. Betul, nanti kan bosan nggak sih cendekiawan barat lagi yang keluar, cendekiawan barat lagi yang nemuin ini, padahal orang muslim pun bisa
Dan itu terbukti di zaman keemasan Abbasiyah dulu, sebelum semuanya dibakar. Oke, untuk Hisham nih, udah keren banget sih materi Nuzulul Quran kali ini. Wah, banyak banget insight yang bisa kita ambil dari materi kali ini. Paling terakhir pengen tahu sih pesan sama harapan nih dari Hisham pribadi, biar Ramadan kita tuh bisa lebih bermakna dengan memahami Al-Quran. Pesan pribadi mungkin ini untuk Hisham pribadi juga, karena manusia nggak luput dari salah ya. Nggak luput dari salah. Simple sih pesannya sebenarnya. Apa tuh? Introspeksi, muhasabah, introspeksi. Karena seberapa banyak ayat Al-Quran yang gak kita baca ketika kita sedang tidak di bulan Ramadan. Kadang kita baca cuma pas bulan Ramadan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, jadi kita mungkin harus introspeksi. Oh, habis Ramadan ini aku udah rajin baca Al-Quran. Berarti next bukan di bulan Ramadan doang, tapi di bulan Rajab, Syawal, dan bulan-bulan yang lainnya. Kita harus tetap bisa istiqomah. Semoga aku, kakak, dan teman-teman sekalian bisa selalu istiqomah dalam menghafal, murojaah, dan membaca Al-Quran. Tapi memang murojaah sesulit itu. Seberat itu, sangat-sangat berat. Effortnya nggak main-main sih kalau untuk murojaah. Jadi aku pribadi merasakan kayak wow gitu. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung episode. Nah, sebelumnya nanti aku pengen tahu nih closing statement dari Hisham apa terkait materi kali ini. Tapi jangan lupa, bagi Sobat Rapot yang pengen zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa melalui UPZ Basnas BNI dan Bank BNI. Nomor rekeningnya di sini. Oke. Terakhir nih ya, closing statement dari Hisham. Halo Sobat Rapot semua, closing statement terakhir dari aku adalah sejauh mana kita pergi, sejauh mana kita berlabuh lah ya, kita nggak boleh lupa sama kitab suci. Kita nggak boleh lupa sama kitab suci kita, Al-Quran, teman-teman. Karena Al-Quran merupakan apa tadi yang sodik tuh? Khobar. Khobar. Sumber ilmu sodik. nomor 1 bagi orang Islam, bagi umat Muslim. Jadi nggak boleh dilupakan ya. Tidak boleh. Harus selalu kembali kepada khobar sodik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Hisham sudah bersedia kita tanya-tanya di Rapot episode 4 kali ini. Oke, terima kasih ya Sobat Rapot sudah mau untuk melihat kita dan menambah banyak insight dari materi Nuzulul Quran ini. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan pantengin terus Ramadan Podcast Bamus BNI tahun ini, Ramadan 1446 Hijriah. Oke, sampai jumpa ya Sobat Rapot di next episode. Aku Maryam Fathia pamit undur diri, dan Hisham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.